Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bab 18 tentang menciptakan dan memimpin perubahan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendiskusikan apa yang diperlukan untuk menjadi kelas dunia. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara mengelola dan memimpin perubahan secara efektif. Yang ketiga, membuat daftar langkah untuk menciptakan masa depan yang sukses. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Oktavia Intan Pratiwi, NIM 2015-210673. Di sini saya akan menjelaskan tentang tirani dari kata atau. Tirani adalah keyakinan bahwa sesuatu harus menjadi A ataupun B, di mana tidak dapat menjadi keduanya, dan hanya memiliki satu tujuan dengan tidak adanya tujuan lainnya. Contohnya, keyakinan bahwa Anda harus memilih perubahan atau stabilitas untuk menjadi konservatif, kontrol, atau kebebasan kreatif yang melakukannya dengan baik dalam jangka waktu pendek untuk berinvestasi di masa depan. Kemudian kejeniusan dari kata dan. Kejeniusan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan beberapa hal secara simultan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, seorang karyawan dalam suatu organisasi mampu melakukan segala tugasnya secara simultan dan tepat sasaran seperti tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, Collin and Porras memiliki 8 daftar ketangkasan organisasi. Yang pertama, nilai yang melampaui keuntungan. Yang kedua, nilai-nilai inti yang relatif tetap. Yang ketiga, konservatisme berdasarkan nilai inti bisnis. Yang keempat, visi dan arah yang jelas. Yang kelima, memperluas sasaran. Yang keenam, kontrol berdasarkan nilai dan kebebasan operasional. Yang ketujuh, investasi jangka panjang. Dan yang kedelapan, pemikiran secara visioner dan futuristik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Diaundiana, NIM 2015-210691. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi sendiri adalah keseluruhan pelaksanaan sistem terhadap pengetahuan, ilmu perilaku untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi struktur dan proses yang mengarahkan pada efektivitas organisasi. Selanjutnya adalah definisi komponen keseluruhan sistem. Definisi komponen keseluruhan sistem tersebut mengandung makna bahwa pengembangan organisasi bukan merupakan perbaikan yang sempit dalam teknologi atau operasional, tetapi pendekatan yang lebih luas untuk mengubah organisasi, unit-unit, atau orang. Selanjutnya adalah komponen ilmu perilaku. Komponen ilmu perilaku maksudnya adalah bahwa pengembangan organisasi tidak secara langsung terkait dengan ekonomi, keuangan, atau aspek-aspek teknik organisasi. Selanjutnya adalah mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan di sini mempunyai penemuan-penemuan 4 faktor kunci. Yang pertama adalah strategi. Strategi adalah berfokus pada pelanggan. Yang kedua, eksekusi. Eksekusi anggota organisasi yang cakap. Budaya hal yang dapat memotivasi. Dan terakhir adalah struktur, adalah membuat organisasi menjadi tempat mudah untuk bekerja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nurliana Siswatin Khotimah, NIM 2015-210697 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kepemimpinan bersama. Kepemimpinan bersama penting untuk kesuksesan sebagian besar upaya perubahan dalam suatu anggota organisasi. Anggota organisasi jangan hanya menjadi pendukung perubahan, namun mereka juga harus menjadi orang yang melaksanakannya.
Contohnya, dalam suatu organisasi, sebagian besar anggota organisasi harus menjadi pendukung perubahan pada kesuksesan yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Anggota organisasi harus terdorong untuk berubah, namun terkadang mereka sering menolak untuk berubah. Banyak anggota organisasi puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja, dan mereka tidak bercita-cita menjadi yang luar biasa. Mereka menolak gagasan berjuang mati-matian demi sebuah keunggulan pada saat seorang manajer memerintahkan mereka. Namun mereka terkadang menanggapinya dengan hal-hal seperti angka-angka prestasi kelas dunia tersebut adalah tidak masuk akal. Tentu mungkin beberapa perusahaan mampu mencapai angka tersebut, tetapi tidak untuk saat ini. Kami tidak mempercayai adanya hal-hal seperti pasar dan persaingan global. Nah, untuk menghadapi reaksi anggota organisasi yang seperti ini, para manajer harus merubah pola pikir anggota organisasi tersebut menjadi pola pikir yang positif. Dan manajer harus mengerti mengapa anggota organisasi tersebut menolak adanya perubahan. Padahal adanya perubahan itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Ramadhani, NIM 2015-210-702. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang alasan umum penolakan. Beberapa alasan penolakan muncul tanpa memandang isi perubahan secara aktual. Yang pertama adalah keengganan. Biasanya orang-orang tidak ingin untuk mengganggu status quo. Cara lama dalam melakukan suatu hal adalah nyaman dan mudah, sehingga orang-orang tidak ingin mengubah yang sudah ada dan mencoba sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah waktu. Orang-orang seringkali menolak adanya perubahan karena penetapan waktu yang buruk. Jika para manajer atau karyawan sedang sibuk atau di bawah tekanan yang tidak biasanya, atau jika hubungan antara manajemen dengan pekerja dalam keadaan yang tegang, terdapat penetapan waktu yang salah untuk memperkenalkan suatu proposal baru. Kemudian yang ketiga adalah mengejutkan. Satu aspek tentang penetapan waktu dan penerimaan adalah kejutan. Jika perubahan tiba-tiba tidak diharapkan atau ekstrim, penolakan mungkin adalah reaksi pertama yang hampir refleks oleh seorang karyawan. Dan yang terakhir adalah tentang tekanan rekan kerja. Terkadang tim kerja menolak ide-ide baru, bahkan jika anggota individu tidak berposisi kuat dengan perubahan yang disarankan manajemen, tim akan melakukan penolakan. Dan yang kedua adalah tentang alasan penolakan yang spesifik. Penyebab penolakan yang lain muncul dari sifat spesifik dari perubahan yang disarankan. Ada 4. Yang pertama adalah minat pribadi. Sebagian besar orang kurang peduli terhadap apa yang terbaik bagi organisasinya dibandingkan dengan minat pribadi mereka. Mereka akan menolak perubahan jika mereka pikir hal tersebut akan menyebabkan mereka kehilangan suatu nilai. Dan yang kedua adalah tentang kesalahpahaman. Di sini, jika manajemen menyarankan suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi semua orang, maka orang-orang tersebut akan menolak karena mereka tidak sepenuhnya memahami. Orang-orang mungkin tidak terlihat bagaimana perubahan akan sesuai dengan strategi perusahaan tersebut, atau mereka tidak melihat manfaat perubahan pada praktik yang saat ini ada. Dan yang ketiga adalah tentang penilaian yang berbeda. Para karyawan menerima informasi berbeda dan biasanya kurang dibandingkan yang diterima oleh manajemen, seperti itu. Bahkan antara beberapa hal dibandingkan yang lain. Ketimpangan seperti ini akan menyebabkan orang-orang mengembangkan suatu penilaian yang berbeda tentang perubahan yang disarankan. Dan yang terakhir adalah tentang taktik manajemen. Manajemen mencoba untuk memasukkan suatu perubahan dan gagal untuk mengembangkan komitmen karyawannya, atau mereka mungkin gagal untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Terima kasih.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana Ayu Rohdatul Ais, NIM 2015-210-727. Di sini saya akan menjelaskan tentang model umum untuk mengelola penolakan. Memotivasi orang untuk mengubah sering membutuhkan 3 tahap dasar, yaitu pencairan, bergerak, dan pembekuan. Tahap pertama yaitu pencairan. Dalam tahap ini, manajemen menyadari bahwa praktik saat ini sudah tidak sesuai dan perusahaan harus mengubah pola saat ini dengan melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Kontributor penting untuk pencairan adalah mengenali gap prestasi yang dapat mempercepat perubahan utama. Gap prestasi adalah perbedaan antara prestasi aktual dan prestasi yang harus atau dapat muncul. Sebuah gap biasanya berarti prestasi yang rendah atau secara khusus memengaruhi buruknya prestasi, misalnya menurunnya angka penjualan, keuntungan, harga saham, serta indikator keuangan lainnya. Langkah selanjutnya bergerak. Untuk memulai perubahan dimulai dengan menetapkan visi tentang arah perusahaan. Satu teknik yang membantu untuk mengelola proses perubahan yaitu analisis medan kekuatan. Analisis medan kekuatan yaitu melibatkan pengidentifikasian kekuatan spesifik yang menghambat orang-orang untuk berubah dan kekuatan spesifik yang akan menggerakkan orang-orang pada perubahan. Yang terakhir yaitu tahap pembekuan, yaitu memperkuat perilaku baru yang mendukung perubahan. Pembekuan sesuai ketika tahap ini memasang perilaku permanen yang mempertahankan nilai-nilai inti yang penting, seperti fokus pada hasil bisnis yang penting dan nilai-nilai dipertahankan oleh perusahaan yang dibangun untuk selamanya. Perilaku yang harus dibekukan adalah perilaku yang mendorong penyesuaian, fleksibilitas, percobaan, penilaian hasil, dan perbaikan yang terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Fidrasari, NIM 2015-210-728. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan khusus untuk menciptakan kerjasama. Pendekatan khusus tersebut dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, edukasi dan komunikasi. Manajemen seharusnya mendidik orang-orang mengenai perubahan yang akan terjadi sebelum perubahan benar-benar terjadi. Manajer harus mengomunikasikannya, bukan hanya tentang sifat dari perubahan, tetapi juga pada logikanya. Yang kedua yaitu partisipasi dan keterlibatan. Orang-orang yang akan dipengaruhi oleh sebuah perubahan harus dilibatkan dalam perancangan dan pelaksanaan perubahan tersebut. Manajemen harus menerima saran dari setiap anggota organisasi jika memang layak digunakan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan dukungan. Manajemen harus membuat perubahan semudah mungkin bagi para karyawan dan mendukung upaya mereka. Fasilitasi meliputi penyediaan pelatihan dan sumber daya lain diperlukan orang-orang agar dapat melaksanakan perubahan dan melakukan pekerjaan mereka dalam situasi yang baru. Yang keempat yaitu negosiasi dan imbalan. Manajemen dapat menawarkan intensif yang konkret untuk setiap perilaku kerjasama dalam menghadapi perubahan. Contohnya, memperbanyak pekerjaan dapat diterima hanya dengan tingkat upah yang lebih tinggi, atau perubahan aturan kerja akan ditolak karyawan sebelum manajemen menyetujui kelonggaran pada beberapa aturan yang lain, atau katakanlah mengenai waktu istirahat. Yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Para manajer seringkali menggunakan taktik yang lebih halus dan tersamar untuk mengimplementasikan perubahan. Satu bentuk manipulasi adalah kooptasi, yaitu memberikan individu yang menolak perubahan peran yang mereka inginkan dalam proses perubahan. Yang keenam yaitu paksaan yang eksplisit dan implisit. Beberapa manajer menetapkan hukuman dan ancaman hukuman bagi mereka yang menolak perubahan. Dengan pendekatan ini, para manajer menggunakan kekuatan untuk membuat orang-orang mengikuti keinginan mereka. Sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Wahyu Saputra Effendi, NIM 2015-210-736.
Di sini saya akan menjelaskan tentang menyelaraskan berbagai perubahan. Perubahan organisasi total meliputi memperkenalkan dan mempertahankan beragam kebijakan, praktik, dan prosedur dalam beragam unit dan tingkat. Perubahan seperti ini memengaruhi pemikiran dan perilaku setiap orang dalam organisasi dan dapat mendorong budaya kekuasaan organisasi dan dapat dipertahankan sejalan dengan waktu. Sebuah survei konferensi Harvard Business School menemukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki upaya perubahan hingga 5 perubahan utama dalam sekali waktu. Program perubahan yang paling umum adalah perbaikan terus-menerus, program kualitas, kompetensi berbasis waktu, dan penciptaan organisasi yang belajar, organisasi jaringan, kompetisi utama, dan aliansi strategis. Upaya-upaya ini biasanya simultan, tetapi tidak terkoordinasi. Berbagai hal yang beraduk, dan orangnya kehilangan fokus. Hasil bagi mereka yang terlibat adalah kebingungan, frustasi, moral yang rendah, dan motivasi yang rendah. Perusahaan-perusahaan ini memperkenalkan perubahan baru secara konstan. Banyak yang mengeluhkan tentang pendekatan coba-coba untuk berubah. Para karyawan sering kali melihat banyak upaya perubahan perusahaan melompat pada tren atau mode terbaru yang datang dan pergi. Semakin sinis orang-orang dan sulit untuk membuat mereka berkomitmen untuk menyukseskan perubahan. Manajemen juga perlu menghubungkan titik-titik yang mengintegrasikan berbagai upaya menjadi sebuah gambar yang koheren yang dapat dilihat, dimengerti, dan dinilai orang lain. Terima kasih. Dari presentasi saya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadela Bara, NIM 2015-210-757, akan mempresentasikan tentang memimpin perubahan. Ada beberapa kegiatan penting dalam memimpin kegiatan. Yang pertama yaitu menetapkan pengertian urgensi. Urgensi adalah rasa berbasis realitas dan tekad, bukan hanya kesibukan yang didasari rasa takut. Yang kedua, menciptakan koalisi yang memandu, yaitu menyatukan satu grup dengan cukup kekuatan untuk memimpin perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Proses ini meliputi menentukan kondisi yang ideal dan diharapkan setelah perubahan diimplementasikan. Kekuatan dari sebuah visi yang mendorong adalah salah satu aspek terpenting dalam perubahan dan seharusnya tidak diremehkan atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, yaitu mengkomunikasikan visi perubahan. Di sini memerlukan penggunaan setiap saluran dan kesempatan yang memungkinkan untuk menyatakan pendapat dan memperkuat visi dan perilaku yang baru diperlukan. Yang kelima adalah memberdayakan tindakan berbasis luas. Berarti menghilangkan halangan kesuksesan, termasuk sistem dan struktur yang menghambat dan tidak memfasilitasi. Yang keenam adalah menghasilkan kemenangan jangka pendek dengan cara rencanakan dan ciptakan kemenangan kecil yang mengindikasikan pada semua orang bahwa kemajuan sedang dibuat. Beri pengakuan dan imbalan bagi orang-orang yang telah membuat kemenangan itu terjadi. Lakukan sejelas mungkin sehingga orang-orang tersebut akan memperhatikan dan pesan positif tersebut akan menyebar di seluruh organisasi. Yang ketujuh adalah mengonsolidasikan pendapat dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Artinya, di sini mengubah berbagai hal dengan cara yang akan menambah visi,
pekerjakan, promosikan, dan kembangkan orang-orang yang akan menjalankan visi lebih jauh lagi. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah tetapkan pendekatan baru di budaya. Soroti hasil yang positif, komunikasikan hubungan antara perilaku yang baru dan dengan peningkatan hasil. Dan tetap mengembangkan agen perubahan dan pemimpin perubahan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ardina Dwita Andriani, NIM 2015-210-770. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membentuk masa depan. Dalam membentuk masa depan, ada dua macam cara untuk berubah, yaitu perubahan reaktif dan perubahan proaktif. Perubahan reaktif adalah bereaksi terhadap tekanan setelah suatu masalah telah muncul, sedangkan perubahan proaktif adalah mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan yang tidak pasti. Dengan menjadi proaktif dibandingkan reaktif dengan memikirkan tentang masa depan dan dengan menciptakan masa depan. Perusahaan dapat mencoba bentuk-bentuk strategis berbeda untuk siap berkompetisi di masa depan yang tidak pasti dengan cara pengadaptasi dan pembentuk. Yang pertama, pengadaptasi. Pengadaptasi menerima struktur industri sekarang dan evolusinya sebagaimana adanya dan memilih di mana akan berkompetisi. Yang kedua, pembentuk. Pembentuk mencoba untuk mengubah struktur industri mereka, menciptakan masa depan yang kompetitif dengan rancangan mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesempatan yang luas untuk menciptakan pasar baru. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang diartikulasi dan kebutuhan tidak terartikulasi. Yang pertama, kebutuhan yang tidak terartikulasi adalah apa yang pelanggan belum pernah rasakan atau belum dicoba. Yang kedua, kebutuhan yang terartikulasi adalah apa yang diinginkan pelanggan dan mencoba untuk memuaskan pelanggan. Sedangkan jenis pelanggan ada dua macam, yaitu dilayani dan belum terlayani. Dilayani atau melayani pelanggan adalah kepada siapa perusahaan Anda sekarang menjual. Sedangkan pelanggan yang belum terlayani adalah pasar yang belum dimanfaatkan. Terima kasih, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rolis, NIM 2015-210-858. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan memimpin. Belajar dan memimpin. Dengan pendekatan ini, Anda dapat mempelajari yang efektif, Anda tidak menyesuaikan dan meningkatkannya dengan sesuai. Filosofi dari pembelajaran yang kontinu membantu perusahaan Anda menurunkan biaya produksi, kualitas yang tinggi, inovasi, dan kecepatan, serta membantu Anda tumbuh dan berkembang dalam tingkat personal. Memiliki komitmen pada proses belajar seumur hidup. Proses belajar seumur hidup memerlukan tindakan pengambilan resiko sesekali, bergerak keluar dari zona kenyamanan Anda, dan menilai secara jujur alasan dibalik kesuksesan dan kegagalan Anda, meminta dan mendengarkan informasi dan opini orang lain, dan terbuka untuk ide-ide baru. Dari buku James Collins, Good to Great, uraian dalam hierarki tidak hanya menunjukkan bahwa Anda harus melakukan hal-hal ini, tapi harus Anda lakukan dengan baik. Pekerjaan pertama Anda mungkin tidak termasuk tanggung jawab manajerial, tetapi akan mengharuskan Anda untuk menjadi anggota dan mungkin untuk menjadi bagian dari tim. Gambar 18.7 menunjukkan bahwa kepemimpinan level 5 merupakan prestasi puncak. Itu adalah kontribusi utama dari seorang pemimpin yang dapat mengubah sebuah perusahaan yang baik menjadi besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.